Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial God Asura Season 3 episode 12. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ya, bolehkah aku mengetahui namamu? Wu King, jawab Cupeng dengan tenang. Oh, Gu Lao pun tersenyum tipis. Jadi kamu Wu King, lalu kamu benar-benar ingin bertanding teknik formasi roh denganku? Kata Gu Lao, tatapannya nampak penuh ejekan, namun mendengar itu Cupeng tetap tenang. Yah benar, apakah jangan-jangan kamu tidak berani? Kata Cupeng. Sontak perkataan itu pun langsung membuat suasana membeku, semua orang menahan napas panjang. Menantang seorang spiritualis dunia jubah ungu dengan kata-kata seperti itu, ini benar-benar nekat. Gu Lao tertawa keras. Hahaha, aku tidak berani. Bocah, kau benar-benar pandai bercanda. Karena itulah dia pun langsung mengangkat tangannya. Baiklah, karena kamu begitu ingin bertanding, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Tetapi perbedaan kekuatan kita terlalu besar. Aku khawatir kamu akan terluka jika aku menyerang. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Karena itu dia pun melanjutkan. Aku tidak akan menyerangmu. Jika kamu mampu mengguncangkan roh formasi yang kuciptakan ini, maka kemenangan akan menjadi milikmu. Kata Gu Lao. Mendengar itu, Cupeng mengangkat alisnya. Hanya itu? Asalkan aku membuat benda itu berguncang, aku akan menang? Yah, tentu saja, kata Gu Lao. Dia tersenyum santai. Aku selalu menepati janjiku, dan jangan salah paham. Aku tidak meremehkanmu, aku hanya tidak ingin melukaimu. Mendengar kata-kata itu, Cupeng tersenyum tipis. Namun senyum itu perlahan berubah dingin. Kalau begitu, aku harus berterima kasih atas kebaikanmu. Wush! Tiba-tiba Cupeng pun membuka kedua tangannya dan dalam sekejap simbol-simbol formasi roh yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Simbol-simbol itu melesat ke udara seperti hujan cahaya. Kedua tangannya bergerak begitu cepat hingga tidak ada seorang pun yang mampu melihat gerakannya dengan jelas. Yang terlihat hanyalah bayangan tangan yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah ada ratusan tangan yang bergerak secara bersamaan. Saat itu terjadi, lingkungan sekitar mulai berubah. Awalnya hanya terdengar suara gemuruh samar, namun beberapa saat kemudian, boom! Tanah mulai bergetar, batu-batu kecil melompat dari permukaan. Getaran menjadi semakin kuat, retakan pun juga mulai muncul di tanah. Lalu satu demi satu batu besar terangkat ke udara. Angin berputar menjadi semakin cepat. Langit bahkan mulai berubah warna. Bahkan udara di sekitar Cupeng tampak terdistorsi, seolah-olah sesuatu yang luar biasa sedang terbentuk. Dan saat semua orang menyaksikan pemandangan itu, ekspresi wajah mereka perlahan berubah, karena mereka mulai menyadari satu hal. Mungkin mereka telah meremehkan pemuda bernama Wu King ini. Cupeng saat ini benar-benar mendominasi suasana. Penampilannya sangatlah mengesankan, seolah-olah dia memang ahli dalam memainkan berbagai trik. Saat melihat kekuatan besar yang ditunjukkan Cupeng, banyak orang hanya menatap dengan dingin. Mereka berbisik dan mencibir. Tidak seorang pun percaya bahwa kekuatan Cupeng itu nyata. Sebaliknya mereka menganggap Cupeng hanya sedang berusaha mempercantik kekalahannya yang akan datang. Orang tidak bisa lepas dari bencana yang mereka ciptakan sendiri. Menurut mereka, Cupeng sedang mencari malu dan akan mempermalukan keluarga Li. Yu Lao yang sebelumnya terluka parah oleh Gu Lao hanya bisa menggelengkan kepala dengan lemah. Setelah merasakan sendiri kekuatan lawannya, dia sangat yakin bahwa Cupeng akan kalah. Namun tepat ketika semua orang mengira Cupeng hanya berpura-pura kuat, sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Cupeng tiba-tiba menyatukan kedua tangannya. Tangannya bergerak begitu cepat, hingga tampak kabur dalam sekejap. Selusin pusaran cahaya muncul di hadapannya. Pusaran-pusaran itu berputar dengan cepat, seperti pintu bundar yang melayang di udara.
Di saat pusaran berputar, cahaya ungu mulai memancar dari dalamnya. Simbol-simbol menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya bermunculan dan saling menjalin. Lambat laun simbol-simbol itu membentuk pola yang aneh namun indah. Sebelum akhirnya selusin pusaran tersebut berubah menjadi formasi roh ungu yang sempurna. Saat melihat pemandangan itu, seluruh ekspresi kerumunan berubah. Mereka semuanya tercengang. Mata mereka membelalak penuh ketidakpercayaan. Semua yang hadir adalah orang-orang luar biasa. Mereka langsung menyadari apa yang telah diciptakan Cupeng itu ternyata adalah formasi roh ungu. Bukan hanya satu, melainkan selusin formasi roh ungu secara sekaligus. Cupeng baru berada di tingkat 8 alam surga, akan tetapi dia sudah menguasai kekuatan formasi roh ungu. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia adalah seorang spiritualis dunia jubah ungu? Dalam sekejap banyak orang yang sebelumnya meremehkan Cupeng pun terdiam. Mereka benar-benar tidak berani mempercayai apa yang sedang mereka lihat. Bukan hanya mereka, bahkan Li Chen, pemimpin keluarga Li dan juga seluruh anggota keluarga Ma nampak semuanya tertegun. Jika seseorang yang menguasai formasi roh ungu di tingkat 9 alam surga bisa disebut seorang jenius, maka seseorang yang melakukannya di tingkat 8 alam surga, dia adalah seorang jenius di antara para jenius. Namun seseorang mendengus dingin. Itu memang formasi roh ungu. Tapi bagi seorang spiritualis dunia, yang penting adalah kemampuan mengendalikan formasi itu, bukan sekedar memilikinya. Bisakah dia benar-benar mengendalikan selusin formasi itu secara sekaligus? Ya, orang yang berbicara itu adalah seorang spiritualis dunia jubah ungu. Dia mengakui identitas Cupeng, tetapi dia tidak percaya Cupeng mampu mengendalikan kekuatan sebesar itu, apalagi mengendalikan 12 formasi secara sekaligus. Saat dia pertama kali memperoleh kekuatan formasi roh ungu, dia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menguasainya. Dia telah bekerja keras bertahun-tahun, karena itu dia sulit percaya bahwa Cupeng bisa melakukannya. Namun tepat pada saat itu, boom! Suara raungan naga yang memekakan telinga mengguncang langit. Raungan itu bahkan lebih mengerikan daripada monster raksasa yang sebelumnya diciptakan lawannya. Tetapi itu baru permulaan. Di tengah raungan yang tak berujung, satu demi satu sosok raksasa melangkah keluar dari formasi roh ungu. Seluruh kerumunan pun kembali terkejut. Tak satu pun dari sosok-sosok itu lebih kecil dari monster raksasa milik lawan. Bahkan masing-masing jauh lebih kuat. Tubuh mereka sangat besar. Tubuh semi transparan mereka dilapisi baju jirah yang mendominasi. Di tangan mereka tergenggam kapak raksasa. Penampilan mereka begitu mengintimidasi hingga sulit dibedakan apakah mereka raksasa atau monster buas. Namun satu hal yang pasti, mereka adalah pejuang yang tampak nyaris tak terkalahkan. Di saat semua orang masih tenggelam dalam keterkejutan, terdengar lagi laungan yang dahsyat. Atas perintah Cupeng, kedua belas raksasa itu pun bergerak. Mereka berlari ke depan dengan kecepatan luar biasa. Dan boom, boom. Setiap langkah mereka terdengar seperti guntur yang meledak. Debu berterbangan ke segala arah. Gunung dan bumi seakan ikut bergetar. Kecepatan mereka sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, mereka sudah sampai di depan target. Pada saat ini, Gulau akhirnya menganggap Cupeng serius. Aku memang meremehkanmu, tapi serangan penuhku belum tentu kalah dari milikmu. Melihat serangan Cupeng yang mengerikan, Gulau menyadari bahwa dirinya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun dia tidak mundur sedikit pun, sebaliknya. Segel tangannya kembali berubah. Ular formasi roh raksasa yang melayang di langit pun mulai menari dengan liar. Gulau mengeluarkan jeritan tajam sebelum membuka mulutnya yang dipenuhi taring mengerikan. Dengan kecepatan luar biasa, ular yang diperlihatkan oleh Gulau pun melesat menuju ke arah Cupeng. Gulau tahu bahwa ular formasi rohnya tidak akan mampu mengalahkan tangan raksasa milik Cupeng jika bertarung secara langsung. Karena itu dia tidak berniat bentrok kekuatan dengan kekuatan. Dia mempertaruhkan semuanya pada satu serangan cepat untuk menghabisi Cupeng. Namun melihat tindakan itu, Cupeng hanya tersenyum tipis. Cahaya di tangannya bergetar ringan dan kemudian boom.
Tangan raksasa di langit tiba-tiba meledak dan menghilang. Kerumunan pun langsung gempar. Apa yang terjadi? Apakah formasi itu terlalu kuat sehingga Cupeng tidak bisa mengendalikannya? Banyak orang mengira Cupeng gagal mengendalikan formasinya sendiri sehingga tangan raksasa itu hancur. Bagaimanapun juga, kekuatan yang terkandung di dalam tangan tersebut memang terlalu besar. Gu Tao memang licik, anak itu pasti kalah. Pada saat yang sama, ular formasi roh milik Gu Lao sudah berada kurang dari 1/1000 meter dari Cupeng. Hanya dalam sekejap ular itu akan menelan Cupeng hidup-hidup. Semua orang yakin kekalahan Cupeng sudah tidak dapat dihindari. Namun tepat pada saat itu, Cupeng tersenyum dingin. Telapak tangannya kembali bergetar, ruang di depannya tiba-tiba berputar dan lalu tangan raksasa yang sebelumnya menghilang muncul kembali tepat di depan Cupeng dan langsung menghalangi jalur ular tersebut. Barulah semua orang sadar tangan raksasa itu tidak pernah hancur, tidak pernah lenyap. Apa yang mereka lihat sebelumnya hanyalah ilusi yang sengaja diciptakan oleh Cupeng. Kerumunan pun langsung tercengang. Ternyata Cupeng tidak hanya mampu mengendalikan tangan raksasa itu, dia bahkan bisa memanipulasinya dengan sangat sempurna. Melihat kemunculan kembali dari tangan tersebut, wajah Gu Lao menjadi suram. Namun dia tidak panik. Dengan pikirannya, Gu Lao mengendalikan ular raksasa itu untuk melilit tangan tersebut dan mencari celah menyerang Cupeng. Sayangnya, Cupeng tidak memberinya kesempatan. Dia mengepalkan tangan kanannya. Pada saat yang sama, tangan formasi roh raksasa itu ikut mengepal dengan tekanan yang menakutkan. Tangan tersebut pun langsung mencengkram ular raksasa itu. Kecepatannya jauh melampaui gerakan sang ular dan boom! Dalam satu genggaman, ular formasi roh milik Gu Lao pun hancur berkeping-keping. Tidak mungkin. Aku benar-benar kalah dari bocah ini, kata Gu Lao. Dia menjerit putus asa. Namun sebelum kalimatnya selesai, darah segar langsung menyembur dari sudut mulutnya. Wajah Gu Lao menjadi sangat pucat, keringat dingin membanjiri dahinya. Tubuhnya seolah-olah menua puluhan tahun hanya dalam beberapa detik. Jelas terlihat bahwa dia telah mengorbankan energi jiwanya dalam jumlah besar untuk menciptakan ular formasi roh sebelumnya. Sebaliknya nampak Cupeng sangat santai. Wajah Cupeng tetap segar dan penuh warna. Bahkan setelah membubarkan tangan raksasa itu, Cupeng sama sekali tidak terlihat kelelahan. Jelas sekali bahwa serangan sebelumnya bahkan bukan teknik terkuatnya. Kerumunan saat ini benar-benar terdiam. Mereka kini menyadari satu hal, bahwa Cupeng bukanlah orang biasa. Dia adalah seorang jenius yang begitu luar biasa. Hahaha, teman muda Cupeng, pemimpin keluarga Li tertawa keras. Aku tidak pernah menyangka kamu adalah spiritualis dunia jubah ungu dan teknik formasi roh sebelumnya benar-benar membuka wawasan kami, kata patriark keluarga Li itu. Dia sangat gembira, kegembiraan yang muncul dari lubuk hatinya. Namun di lain sisi, wajah pemimpin keluarga Ma nampak berkedut hebat. Melihat spiritualis dunia jubah ungu yang telah dia bayar mahal-mahal dikalahkan dengan mudah, amarahnya sangat mendidih. Meski begitu, dia tetap menahan diri. Dia memasang senyum palsu dan berjalan mendekat. Saudaraku, orang yang kamu bawa benar-benar memang luar biasa. Setelah berbicara kepada pemimpin keluarga Li, dia menyerahkan kotak batu di tangannya kepada Cupeng. Teman muda, sekarang tugas membuka tempat warisan ini kini berada di pundakmu. Jangan mengecewakan kami. Pemimpin keluarga Li pun juga menyerahkan kotak batu miliknya. Keluarga Li dan keluarga Ma telah menunggu 500 tahun untuk hari ini. Semua bergantung padamu sekarang. Melihat itu, Cupeng pun menerima kedua kotak itu sambil tersenyum. Yah, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakan kalian. Di saat memegang kedua kotak tersebut, Cupeng langsung merasakan adanya formasi roh khusus yang menyegel mereka. Formasi itu sangat rumit, mustahil dibuka dengan cara biasa. Namun mata tajam Cupeng segera menemukan jawabannya. Satu-satunya cara membuka kotak itu bukanlah dengan kekuatan spiritual, melainkan dengan menyatukan keduanya. Di saat kedua kotak itu disatukan, boom, keduanya langsung terbuka. Namun yang muncul bukanlah kunci formasi roh seperti yang diduga semua orang. Dari dalam kotak itu justru muncul dua bola cahaya. Wush, kedua cahaya itu melesat ke langit.
Kedua cahaya itu lalu berputar-putar di atas kerumunan seolah-olah sedang mencari sesuatu. "Cepat, tangkap!" Semua orang pun langsung panik. Banyak yang mengira dua cahaya itu adalah harta karun. Bahkan patriark keluarga Li dan patriark keluarga Ma ikut bergerak. Namun kecepatan kedua cahaya itu terlalu cepat. Tak seorang pun mampu menangkapnya. Lalu kemudian tiba-tiba kedua cahaya itu berubah menjadi dua garis lurus dan boom. Kedua cahaya itu nampak langsung masuk ke kepala Cupeng. Seketika Cupeng pun merasakan rasa sakit yang menusuk di otaknya. Arus panas menyebar dari kepalanya ke seluruh tubuh. Saat Cupeng membuka mata, bahkan dirinya sendiri tidak bisa menahan keterkejutan. Saat membuka mata, Cupeng terkejut. Dia masih berada di jurang yang sama, namun seluruh orang dari keluarga Li dan keluarga Ma telah menghilang. Di sana hanya ada dirinya dan seorang pria paruh-baya. Pria itu mengenakan pakaian kain sederhana. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Angin lembut meniup rambut hitam serta pakaiannya. Meski penampilannya biasa-biasa saja, namun aura yang terpancar darinya sangatlah luar biasa. Cupeng bahkan tidak mampu mengukur kekuatannya. "Kamu bukan anggota keluarga Li ataupun keluarga Ma?" kata pria itu. Dia tiba-tiba berbalik, wajahnya biasa saja. Namun di antara alisnya terdapat kewibawaan yang sulit dijelaskan. Dia seperti seorang bangsawan yang terlahir mulia. Cupeng pun langsung memahami situasinya. Sekarang dia telah memasuki sebuah ilusi. Pria di depannya tampak nyata, akan tetapi sebenarnya hanyalah sisa kesadaran yang ditinggalkan seseorang 500 tahun yang lalu. "Senior, saya memang bukan anggota keluarga Li ataupun keluarga Ma. Saya hanya diminta membantu membuka harta yang Anda tinggalkan," kata Cupeng. Dia menjawab dengan jujur. Pria itu pun menghela napas. "Aku meninggalkan begitu banyak hal untuk mereka, bahkan memberkati garis keturunan mereka dengan kekuatan spiritual. Namun 500 tahun kemudian mereka bahkan tidak mampu menghasilkan seorang spiritualis dunia yang layak. Akhirnya mereka masih harus mengandalkan bantuan dari orang luar." Jelas sekali bahwa orang itu sangat kecewa terhadap keturunan dari keluarga tersebut. Namun setelah beberapa saat dia tersenyum dan memandang Cupeng. "Siapa namamu?" Mendengar itu jantung Cupeng berdebar. Pria itu ternyata dapat melihat identitas aslinya meskipun dia menggunakan penyamaran. "Nama saya Cupeng, senior." "Cupeng." Pria itu pun mengangguk. "Bakatmu sangat bagus. Jika wilayah Laut Timur masih seperti 500 tahun lalu, kamu akan dianggap sebagai seorang jenius. Tempat ini tidak akan mampu menahanmu." Kemudian dia tersenyum. "Daripada menyerahkan harta ini kepada keturunan yang tidak berguna, lebih baik ku berikan semuanya kepadamu saja. Mungkin suatu hari nanti kita akan bertemu lagi di tanah suci martialisme," kata orang itu. Mendengarnya sontak mata Cupeng membelalak. "Senior, Anda berasal dari tanah suci martialisme?" "Hahaha, ya benar." Pria itu tertawa. "Aku hanya kebetulan datang ke tempat ini 500 tahun yang lalu. Lagi pula hidup lebih dari 1000 tahun bukanlah hal aneh di tanah suci martialisme." Cupeng yang mendengarnya benar-benar terkejut. Orang di depannya ternyata masih hidup, dan setelah 500 tahun berlalu, kekuatannya pasti telah mencapai tingkat yang sulit dibayangkan. "Aku tinggal di hutan bambu penebang hutan. Namaku Hong Qiang. Ingatlah nama itu," kata orang itu. Mendengarnya Cupeng mengangguk serius. "Jika suatu hari saya memasuki tanah suci martialisme, senior, saya pasti akan mengunjungi Anda." Mendengar perkataan Cupeng, Hong Qiang tersenyum puas. Lalu dia mulai menjelaskan rahasia sebenarnya. Menurutnya, pegunungan Serigala adalah tempat berkumpulnya makhluk spiritual. 500 tahun yang lalu dia menemukan kesadaran spiritual yang lahir di sana. Saat masih berupa bayi dan belum memiliki kecerdasan, dia meninggalkan formasi untuk menekannya. Kini setelah 500 tahun berkembang, kesadaran spiritual itu telah memperoleh kecerdasan serta kekuatan yang setara dengan Martial Lord peringkat 1. Namun Cupeng tidak perlu takut. Selama menggunakan formasi yang ditinggalkannya, makhluk spiritual tersebut bisa ditekan sepenuhnya.
Setelah menjelaskan semuanya, tubuh Hong Qiang mulai berubah menjadi cahaya pelangi. Jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi di tanah suci martialisme. Seketika setelah mengatakan itu, sosok orang itu pun menghilang. Dan dunia di sekitar Chu Peng pun mulai runtuh. Hahaha, berhasil. Melihat pintu masuk yang sudah terbuka, saat ini pemimpin patriark keluarga Ma tertawa penuh kegembiraan. Setelah menunggu selama 500 tahun, akhirnya hari itu tiba. Dia pun langsung berlari masuk. Pemimpin keluarga Li, Chu Peng dan yang lainnya pun mengikuti dari belakang. Mereka berjalan menyusuri urat spiritual yang panjang itu. Awalnya semuanya tampak normal, namun Chu Peng menyadari bahwa batu-batu di sana sangat aneh. Meski terlihat biasa, tapi batu-batu itu tidak dapat dihancurkan. Jelas sekali bahwa mereka telah dipengaruhi oleh kekuatan makhluk spiritual. Setelah berjalan cukup lama tanpa gangguan apapun, pemimpin keluarga Li pun mendekati Chu Peng. "Bagaimana kamu bisa membuka tempat ini? Kedua cahaya tadi memberitahuku caranya," kata Chu Peng. Dia menjawab, "Lalu, apakah mereka mengatakan sesuatu yang lain?" Tidak, tapi jangan khawatir, jalan ini langsung menuju ke harta karun itu. Harta itu adalah makhluk hidup yang memiliki kultivasi tertentu." Mendengar itu, pemimpin patriark keluarga Li pun mengangguk puas. "Terima kasih atas kerja kerasmu." Namun saat berbicara, senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Jantung Chu Peng pun langsung berdebar. Chu Peng segera mundur menggunakan teknik gerakan tubuhnya dan benar saja, duar! Telapak tangan patriark keluarga Li itu seketika menghantam tempat Chu Peng berdiri beberapa saat sebelumnya. Jika terlambat sedikit saja, Chu Peng pasti akan terluka parah di bawah serangan patriark keluarga Li yang tiba-tiba itu. "Tuanku, apa maksudmu?" kata Chu Peng. Dia marah sekaligus terkejut. Li Chan di samping juga berteriak, "Ayah, apa yang ayah lakukan?" Dia berdiri di depan Chu Peng dengan kedua tangan terbentang. Namun patriark keluarga Li menunjuk Chu Peng dengan marah. "Kamu sudah ditipu olehnya. Semua yang terjadi selama ini hanyalah rencananya. Monster itu adalah kaki tangannya. Dia ingin memanfaatkan kita agar keluarga Li dan keluarga Ma saling membunuh." Mendengar itu, Li Chan pun tercengang. "Ayah, itu tidak mungkin." Namun patriark keluarga Ma saat ini ikut berbicara. Begitu pula pasangan suami istri tua sebelumnya. Mereka semuanya malah mendukung cerita yang sama. Mendengar itu, Li Chan pun mulai goyah. Dia tidak tahu siapa yang harus dia percaya. Melihat semua itu, Chu Peng akhirnya memahami segalanya. Patriark keluarga Li diam-diam telah bertemu dengan patriark keluarga Ma. Dan dengan beberapa kebohongan sederhana, dia berhasil diyakinkan bahwa semua kesalahan berasal dari Chu Peng. Yang membuat Chu Peng semakin tidak bisa berkata-kata adalah patriark keluarga Li benar-benar mempercayainya. "Li Chan, kamu benar-benar memiliki ayah yang luar biasa," kata Chu Peng. Nada suara Chu Peng dipenuhi dengan sindiran. Kemudian dia menarik Li Chan ke belakangnya lalu menatap kedua kepemimpin keluarga itu. "Jadi sekarang aku tidak lagi berguna bagi kalian. Karena itu kalian ingin membunuhku? Bukan karena kamu tidak berguna, tapi kamu memang harus mati sejak awal," kata pemimpin keluarga Ma. Dia menjawab dengan nada yang sangat dingin. Chu Peng mendengus. "Kalau begitu, mari kita lihat apakah kalian mampu melakukannya," kata Chu Peng. Seketika Chu Peng pun melompat. Naga biru muncul di bawah kakinya. Dalam kilatan cahaya, tubuh Chu Peng pun melesat jauh ke dalam urat spiritual tersebut. "Kejar dia!" Patriark keluarga Ma pun langsung mengejar Chu Peng dari belakang. Dan patriark keluarga Li juga mengikuti.